Kemarin kita mendapati bahwa keakuratan dan otoritas keseluruhan Alkitab bergantung pada inspirasi Roh Kudus. Kita mendapati bahwa para rasul sendiri dengan jelas memahami hal ini dan menyatakan otoritas ini dalam tulisan-tulisan mereka. Sebagai contoh, Petrus menulis, "Kekasih-kekasih, ini sekarang surat kedua yang aku tulis kepada kalian, untuk mengingat perkataan-perkataan yang telah dikatakan sebelumnya oleh nabi-nabi kudus dan perintah kami, rasul-rasul Tuhan, dan juru selamat." 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Di sini Petrus menempatkan nabi-nabi, kitab suci perjanjian lama, dan perintah-perintah tertulis rasul-rasul Kristus secara berdampingan, sebagai yang memiliki otoritas yang sama persis. Petrus juga mengakui otoritas ilahi dari tulisan-tulisan Paulus, karena dia berkata, "Dan pertimbangkan kesabaran Tuhan kita sebagai keselamatan, dan sama seperti kekasih kita, saudara Paulus, menurut hikmat yang diberikan kepadanya, menulis kepada kalian, dan yang dalam semua surat-surat berbicara di dalamnya mengenai hal-hal ini, yang di dalamnya ada sebagian yang sukar dipahami, yang orang-orang yang tidak terpelajar dan tidak stabil memelintirnya, seperti juga tulisan-tulisan suci lainnya, kepada kehancuran mereka sendiri." 2 Petrus 3 ayat 15-16. Ungkapan tulisan-tulisan suci lainnya menunjukkan bahwa bahkan pada masa Paulus, para rasul lainnya mengakui bahwa surat-suratnya memiliki otoritas penuh kitab suci. Namun Paulus sendiri belum pernah mengenal Yesus dalam pelayanannya di bumi. Oleh karena itu, keakuratan dan otoritas pengajaran Paulus hanya bergantung sepenuhnya pada inspirasi supranatural dan pewahyuan Roh Kudus. Hal serupa juga terjadi pada Lukas, yang tidak pernah menerima gelar rasul. Namun demikian, dalam pembukaan Injilnya, dia menyatakan bahwa dia mengikuti segala sesuatunya dengan teliti dari permulaan. Tercatat dalam Lukas 1 ayat 3. Kata Yunani yang diterjemahkan dari permulaan secara harafiah berarti dari atas, dari tempat tinggi. Dalam Yohanes 3 ayat 3, ketika Yesus berbicara tentang dilahirkan kembali, ini adalah kata Yunani yang sama yang diterjemahkan kembali lagi atau dari atas. Dalam masing-masing bagian ini, kata tersebut menunjukkan campur tangan dan kerja Roh Kudus secara langsung dan supranatural. Dengan demikian, kita menemukan dengan pemeriksaan yang cermat bahwa klaim atas keakuratan dan otoritas absolut
baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sama-sama tidak bergantung pada kemampuan-kemampuan manusia yang berubah-ubah dan bisa salah, tetapi pada bimbingan ilahi yang supranatural, pewahyuan dan kendali Roh Kudus. Ditafsirkan bersama-sama dengan cara ini, perjanjian lama dan perjanjian baru saling meneguhkan dan melengkapi satu sama lain dan merupakan pewahyuan Tuhan yang runut, bertalian, saling melengkapi, lengkap, dan serba cukup. Kita juga telah melihat bahwa dalam pandangan menyeluruh terhadap kitab suci, tidak ada yang tidak konsisten dengan logika, ilmu pengetahuan, ataupun akal sehat. Sebaliknya, ada banyak peneguhan dalam ketiganya yang menguatkan pandangan tersebut dan membuatnya mudah untuk dipercayai. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu sungguh-sungguh dapat dipercayai sepenuhnya, dan bahwa dengan demikian ia benar-benar dapat menempatkan jiwa kami dalam ketenangan, dalam segala keadaan-keadaan di tengah-tengah dunia ini. Aku memuji Engkau untuk kuasa yang luar biasa dan kerja firman-Mu yang terus-menerus. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga
dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.